Jadi kita ngulang lagi ya tentang diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu ya kan, berarti dia itu diabetes mellitus adalah sindroma hiperglikemi di mana dia itu sering terjadi karena adanya kegagalan metabolisme yang terkait lemak dan protein. Jadi yang disebabkan karena memang ada defek dari resistensi insulin gitu ya. Jadi dia nanti akan secara umum ya kan dia terbagi menjadi dua, ada DM tipe 1, ada DM tipe 2. Nah, no. Sorry Dik. Ah, ada DM tipe 1, ada DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 biasanya adalah defek sel beta pankreas. Namanya defek berarti sel beta pankreasnya dia rusak. Biasanya dia karena genetik sudah dari lahir. Ya, misalkan diabetes tipe 2 adalah resistensi insulin. Gitu ya. Nah, resistensi insulin artinya ah, irungku gatel, Dek. Ah, ah, namanya resistensi insulin berarti dia menandakan bahwasanya memang dia susah masuk. Jadi insulinnya dia ada, tapi selnya dia tidak bisa ngambil insulin sehingga gula yang ada di dalam darah itu tidak bisa diangkut ke dalam sel, gitu ya. Nah, itu sehingga atau DM-DM yang tipe lain ada DM gestasional itu diabetes yang terjadi pada kehamilan, ada diabetes tipe lain ada autoimun, infeksi tumor dan lain sebagainya. Nanti ada namanya diabetes insipidus. Tapi untuk kalian cukup tahu dua itu dulu, dia diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu karena memang defek, jadi memang sel beta pankreasnya dia rusak. Tapi kalau sel tipe 2 itu karena resistensi insulin. Ya, nah karena dia resistensi insulin, ya kan? Nah, biasanya terjadi 4P, yaitu polifagi, poliuri, polidipsi. Gitu ya. Nah, ini patofisiologinya. Nah, patofisiologinya berarti karena dia resistensi insulin kan, jadi sel itu, ya kan, ketika dia mau mengambil gula, itu kan harus mengikat insulin dulu, baru gulanya bisa masuk ke dalam sel, gitu kan? Nah, polifagi ini terjadi karena memang selnya ini dia nggak punya insulin. Jadi insulinnya ini yang ada di dalam darah dia nggak bisa nempel pada sel. Reseptor insulinnya dia rusak. Ya, sehingga ketika dia reseptor insulinnya dia tidak aktif, otomatis gula yang ada di dalam darah ini dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Makanya sel ini nanti akan mengalami hipoglikemia. Jadi dia akan kekurangan energi atau gula, gitu kan? Nah, setelah itu, ya kan, gula ini kan banyak di dalam pembuluh darah, gitu ya. Nah, ketika dia akan banyak di pembuluh darah, otomatis, ya kan, gula ini dia sifatnya menarik air. Nah, sehingga air, ya kan, sel ini kan di sitoplasma kan 80% cairan. Nah, sel ini cairan yang ada di sel plasma itu akan ditarik oleh gula itu ke dalam pembuluh darah. Gitu. Makanya selnya dia selain dia mengalami hipoglikemi, dia akan kekurangan cairan. Gitu ya, gitu. Nah, karena dia kekurangan cairan, ya kan? Nah, oh, gini dulu. Karena dia airnya yang ketarik ke dalam pembuluh darah, otomatis kan volume air di dalam darah ini akan meningkat. Nah, ketika meningkat, otomatis aliran darah ke ginjal itu akan meningkat. Makanya pasiennya sering mengalami kencing, sering merasa kebelet kencing dikit-dikit, kencing ke kamar mandi. Gitu. Nah, tadi selnya ini kan dia kan mengalami kekurangan cairannya karena dia airnya nanti ditarik ke dalam pembuluh darah. Nah, otomatis sel ini selain dia kekurangan makanan akan kekurangan cairan.
maka sel ini ya kan nanti akan mengirim sinyal ke dalam otak ya kan, sinyal ke dalam otak terutama di hipotalamus untuk memerintahkan kita, yaitu maka untuk memerintahkan kita untuk merasakan rasa haus dan lapar. Itu ya. Makanya orang-orang dengan diabetes nanti dikit-dikit lapar dan dikit-dikit merasa haus. Gitu. Nah, lama-kelamaan ya kan karena dia sudah selnya dia akan semakin kecil, semakin mengkerut ya kan karena semakin banyak sel tersebut akan mengalami hal tersebut, lama-lama akan mengalami penurunan berat badan. Gitu ya. Nah, itu urutan dari patofisiologinya. Gitu. Nah, tuh. Nah, sehingga apa saja yang terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes? Yang pertama adalah ototnya. Ototnya itu dia lama-lama akan menjadi kecil. Jadi ototnya dia lama-lama akan menjadi kurus. Karena apa? Otot itu kan dia butuh makan, butuh glukosa. Ya kan? Butuh glukosa supaya ototnya bisa berkontraksi. Akan tetapi, ya kan, karena penurunan ambilan glukosa, karena dia ada resistensi insulin, maka otomatis terjadi penurunan sintesis glikogen juga. Ya kan, otomatis otot itu akan lama-lama akan atrofi atau semakin kecil. Glikogen itu adalah eh, protein. Glikogen itu adalah protein di mana dia nanti akan disimpan di dalam otot. Jadi cadangan protein kita. Itu. Makanya itulah kenapa otot lama-lama akan kecil. Kemudian liver kita. Liver kita, ya kan? Ini kompensasinya deh ya. Itu di otot, kalau di liver. Jadi kalau umpama makanan kita, ya kan, glukosa dan sebagainya, nanti kan akan disimpan, ya kan, cadangan makanan kita. Salah satunya adalah di liver, ya kan, di liver. Ketika dia sel itu mengalami hipoglikemi tadi, mengalami kekurangan makanan tadi karena dia tidak ada reseptor insulinnya, tidak ada reseptornya, sehingga dia nggak bisa narik glukosa, pas lapar ya, ngirim ke otak menandakan bahwasanya oh saya itu lapar, saya kekurangan gula. Tubuh akan merespon, dia akan memecah gula lebih banyak, gitu ya. Dia akan memecah gula lebih banyak, salah satunya tadi yang ada di otot, yang kedua adalah di liver ini. Makanya dia akan, nama prosesnya adalah gluconeogenesis. Ingat biokimia, gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu adalah pemecahan glukosa, glikogen, ya kan? Cadangan glikogen itu menjadi glukosa. Ya, nah, glikogenolisis ya bisa, gluconeogenesis ya. Jadi dia akan memecah glukosa, dia akan membentuk glukosa dari cadangan yang ada di livernya. Gitu ya. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi terutama pada dua organ itu yaitu otot sama liver. Karena kan cadangan makanan kita kan nyimpennya kan enggak di liver, di otot. Kalau di otot proses namanya glikogenolisis, ya kan? Ya, glikogenolisis. Kalau di liver namanya gluconeogenesis. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Makanya pasien-pasien dengan diabetes itu kan pasti dia akan mengalami penurunan berat badan. Kemudian lemak. Ya, pasien-pasien dengan diabetes dia pasti akan kekurangan lemak. Di lemaknya, ya kan? Karena energinya umpama sudah habis antara liver dengan protein sudah habis. Yang ketiga yang dipecah adalah asam lemak. Jadi lemak yang ada di bawah kulit, ya kan, di bawah kulit, subkutan-subkutan yang gemuk-gemuk itu, dia nanti akan dipecah. Akan terjadi lipolisis namanya. Lipolisis di mana dia akan memecah lemak yang akan nanti akan dijadikan, ya kan, glukosa sebagai cadangan makanan yang akan itu. Nah, itulah proses-proses yang terjadi pada pasien-pasien diabetes. Gitu. Ya. Nah,
Terus pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pasien diabetes kita bisa menggunakan GDS, gula darah sewaktu. Ya, gula darah sewaktu biasanya adalah lebih dari sama dengan 200. Kalau GDP lebih dari sama dengan 126. Ya, tuh. Kemudian TTGO atau GD2 jam PP itu sama dengan GDA atau GDS ya. Dia lebih dari sama dengan 200. Sedangkan HbA1c dikatakan diabetes kalau memang lebih dari 6,5 gitu. Kalau C peptide ini tidak perlu ya, tidak perlu kalian. Jadi yang penting adalah GTS, GTP, TTGO atau GD2 jam PP sama HbA1c. Wajib tahu ini. Ya, ketika diabetes ada ini. Nah, ini adalah alur diagnosanya. Nah, kapan sih dikatakan diabetes, kapan dikatakan tidak? Ada pasien datang dengan keluhan 4P tadi, poliuri, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan. Tidak ada gejala 4P. Setelah kita gejala 4P, kita cek gulanya gimana. Ya kan? Kita cek ternyata gulanya, GDS-nya, kita cek waktu saat itu juga, yaitu adalah lebih dari 200. Maka boleh kita katakan adalah pasiennya menderita diabetes. Karena sudah ada gejala, GDS-nya lebih dari 200. Kalau GDP-nya, ada gejala GDP-nya lebih dari 126, nah ini boleh kita katakan dengan diabetes. Ya, kemudian itu kalau memang sudah lebih dari normalnya. Akan tetapi kalau dia masih kurang dari 200, ada gejala masih kurang dari 200, ya kan, entah itu GDS-nya atau GDP-nya kurang dari 126, kita ulangi. Ya kan, kita ulangi, kita cek yang kedua kalinya. Kita cek kedua kalinya, ternyata hasilnya positif. Ya kan, GDS-nya lebih dari sama dengan 200 atau GDP-nya lebih dari sama dengan 126. Maka kita boleh katakan dia diabetes. Akan tetapi kalau memang hasilnya adalah kurang dari 200 atau GDP-nya kurang dari 126, maka kita ulangi lagi yang kedua, yang ketiga. Ya kan? Kan periksa pertama, kedua, ini yang ketiga. Kita periksa yang ketiga. Nah, yang ketiga, kita periksa menggunakan TTGO atau GD2 jam PP. Nah, kita periksa. Nah, kalau hasilnya dia adalah kurang dari 140, maka dia dikatakan GDPT, gula darah puasa terganggu. Kalau dia 140 sampai 199, namanya ya TGT, toleransi glukosa terganggu. Kalau lebih dari sama dengan 200, maka definitif dia diabetes. Ya. Nah, ini kalau umpama alur diagnosa, tapi pasiennya tidak ada gejala 4P. Nah, ya. Kalau umpama pasiennya ini, ya kan, nah, GTS-nya di sini, ya kan, dan dia lebih dari 200, tapi dia tidak ada gejala, maka kita ulangi yang kedua. Yang kedua ternyata lebih dari 200, maka kita boleh katakan dia pasiennya diabetes. Ya, akan tetapi kalau mama dia GDP, yang pertama kali GDP lebih dari sama dengan 126, maka kita boleh katakan langsung diabetes. Gitu. Nah, tapi kalau hasilnya normal, sekian. Nah, ini berarti ya not normal ya. Kan normalnya pasien kan kalau GTS kan kurang dari 140, kalau mama ini kan kurang dari 100. Ya, akan tapi kalau hasilnya pre-diabetes, jadi 140 sampai 199 itu pre-diabetes ya, atau GDP-nya 100 per 125 ini pre-diabetes. Maka kita cek yang namanya yang kedua kita cek TTGO atau GD2 jam PP. Ya kan, kita cek. Nah, TTGO maupun GD2 jam PP, nah, interpretasinya apa? Tetap pakai ini. Ya, setelah kita cek TTGO atau GD2 jam PP, kita cek interpretasinya sama dengan ini ya. Tergantung dia hasilnya berapa. Gitu.
Kemudian, nah, terapi diabetes. Terapi diabetes yang paling utama adalah otomatis gaya hidup sehat. Di pasiennya kita edukasi, yaitu untuk merubah pola hidup. Ya, nah kita bisa melakukan diet diabetes ya sesuai dengan 3J kemarin. Jadwal, jenis, dan jumlahnya kita kontrol dan pola hidupnya, yaitu dengan menggunakan gula sisar kemarin. Nah, dan olahraga. Olahraganya adalah yang aerobic moderate, yang moderate intensity. Nah, contoh adalah jogging, jalan cepat, berenang, atau menggunakan sepeda statis. Nah, tuh. Kemudian obat medikamentosanya, obat diabetes. Yang pertama adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, ini adalah obat utama diabetes ya, first line, obat pertama kali. Jadi orang pasien pertama kali diabetes, lini pertamanya adalah metformin. Karena dia bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Pada pasien-pasien dengan diabetes tipe 2, dia kan mengalami resistensi insulin. Jadi dia nggak bisa masuk gulanya ke dalam sel. Jadi untuk ditingkatkan sensitivitasnya, maka insulin itu bisa menempel pada sel dan akhirnya bisa mengambil gula. Tujuannya kayak gitu. Ya, metformin ini efek sampingnya adalah gangguan gastrointestinal seperti perut terasa sebab, mual, muntah. Ya, jadi ada gangguan GI tract atau dispepsia. Gitu. Sehingga makannya, ya kan, minumnya obat metformin ini itu adalah setelah makan. Ya, setelah makan baru kita minum metformin. Yang kedua adalah untuk meningkatkan sekresi insulin. Yang contoh obatnya adalah golongan sulfonylurea, yaitu glibenclamid, glimabirit, gitu-gitu. Ya, jadi minumnya adalah 15 sampai 30 menit sebelum makan. Nah, efek samping dari golongan sulfonylurea ini dia bisa menyebabkan hipoglikemia. Nah, dan bisa meningkatkan berat badan. Gitu. Jadi pasien-pasien yang dengan kurus, ya kan kita sarankan menggunakan ini, ya sulfonylurea supaya berat badannya naik. Begitu dengan sebaliknya, kalau pasiennya gemuk, kita sarankan menggunakan metformin supaya berat badannya dia turun. Jadi sambil diet, ya. Kemudian yang C adalah menghambat absorpsi glukosa di usus. Gitu. Nah, contoh obatnya adalah akar busa. Jadi efek sampingnya adalah flatus atau kentut. Makanya minum obatnya adalah sesaat ketika makan. Jadi waktu makan kita minum obat. Yang D sama E ini ranahnya spesialis ya. Tadi nice to know saja. Yang D yaitu untuk menghambat sekresi glukagon. Ya, glukagon. Contoh obatnya adalah DPP-4 inhibitor, gliptin belakangnya. Ya, efek sampingnya adalah bekah perut atau muntah. Yang E itu adalah menghambat absorpsi glukosa di tubulus renal. Itu contoh obatnya itu glifosin. Ya, belakangnya pokoknya glifosin. Ya, empaglifosin dan sebagainya. Nah, efek sampingnya adalah ISK ya, karena dia kerjanya kan di ginjal sehingga dia bisa menyebabkan infeksi saluran kencing atau saluran kemih. Nah, itu adalah obat-obatnya. Nah, ini adalah alur penggunaan OAD, ya, obat anti diabetes. Jadi pasiennya, ya kan, kita cek, ya kan, gulanya berapa. Gitu. Seperti yang aku ceritakan kemarin kan, alurnya, kita cek gulanya berapa. Dan HbA1-nya dia berapa. Ketika HbA1-nya dia sudah lebih dari 6,5, tapi masih di bawah 7,5. Nah, jadi dia di atas 6,5 tapi di bawah 7,5. Nah, itu biasanya kita sarankan untuk GHS dulu.
ya kan? Modifikasi gaya hidup dulu. Itu kita edukasi tentang gula sisar yang kemarin, sama kita edukasi tentang 3J, diet 3J-nya. Gitu. Setelah itu kita evaluasi setelah 3 bulan. Nah, 3 bulan evaluasi yang normalnya adalah ketika dia berhasil dietnya, maka HbA1-nya pasti akan di bawah 7. Jadi normalnya kalau mama bagus, terkontrol adalah HbA1-nya di bawah 7. Ya, kalau mama dia di bawah 7, maka berhasil. Itu, maka diteruskan dietnya. Jadi tidak perlu obat. Akan tetapi ketika sudah 3 bulan kita evaluasi HbA1c-nya, ternyata dia lebih dari 7. Nah, lebih dari 7, maka kita berikan monoterapi. Jadi kita kasih OAD. Pilih salah satu bebas, bisa metformin, bisa sulfonylurea atau yang lain sebagainya. Yang paling first line adalah metformin. Jadi kita berikan metformin dulu. Ya, setelah itu kita evaluasi lagi selama 3 bulan. Nah, kalau mama evaluasi selama 3 bulan, HbA1c-nya kurang dari 7, maka ya udah kita kasih 1 OAD aja. Nggak perlu ditambah. Akan tetapi kalau mama dia sudah menggunakan 1 OAD, dievaluasi ternyata lebih dari 7, ya sudah kita tambahkan kombinasinya. Kan? Kita tambahkan 1 OAD lagi dengan mekanisme yang berbeda. Contoh, metformin dengan sulfonylurea yaitu glibenclamid. Nah, berarti 2. Ya. Atau ada beberapa kondisi khusus di mana pada awal pemeriksaan, ya kan? Nah, itu kalau mama dari OAD ya, dari OAD. Gitu. Jadi dari OAD gitu terus dan seterusnya. Kan kalau 2 OAD HbA1c-nya tetap lebih dari 7. Oke, kita tambahkan menjadi 3. Ya. Kalau dari OAD ternyata tetap lebih dari 7, kita sarankan penggunaan insulin. Kalau memang tidak mempan menggunakan OAD. Nah, tapi ada beberapa kondisi khusus. Kalau umpama dari awal HbA1c-nya itu sudah lebih dari sama dengan 7,5. Ya, dari awal. Ya, awal pemeriksaan. Maka kita boleh langsung kombinasi 2 OAD. Ya, jadi tidak perlu melewati 1 OAD dulu. Jadi kalau memang HbA1-nya ditemukan 7,5, di atasnya kita boleh langsung 2 OAD. Ya, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau HbA1c-nya ditemukan lebih dari 9, ya kita lihat dulu pasiennya ada gejala atau tidak. Kalau pasiennya tidak ada gejala, biasanya kita awali dulu dengan kombinasi 2 OAD dulu. Kalau 2 OAD, evaluasi 3 bulan nggak mempan, baru 3 OAD. Akan tetapi kalau HbA1-nya sudah lebih dari 9 dan sudah ada gejala, baru kita berikan insulin. Ya, insulin. Ya, nah itu untuk algoritmanya. Ini adalah beberapa indikasi penggunaan insulin, ya kan? Nah, yang pertama adalah hiperglikemia. Hiperglikemia kan kemarin ada KAD sama KH. Yang kedua adalah diabetes tipe 1 ada DM gestasional. Yang ketiga adalah dengan gagal 3 OAD tadi, ya kan? Setelah kita minum 3 obat, baru kita pakaiin. Atau pasien-pasien dengan stres berat, contoh infeksi, gangguan pedis, operasi-operasi besar, dia mau operasi hernia mungkin, atau appendicitis, atau pasien dengan serangan jantung maupun stroke. Nah, jadi kita sarankan menggunakan insulin, atau pasien-pasien sudah mengalami gangguan hati atau ginjal. Ya, atau pasien-pasien sudah alergi obat OHO itu sama kayak OAD ya, obat anti diabetes. Nah, inilah indikasi. Ini dosisnya ya, dosis insulin.
Kemudian komplikasi. Ya, komplikasi insulin ada secara akut, ada secara kronik, ya kan? Kalau akut dia ada dua, ada hipoglikemi sama hiperglikemi. Kalau hiper dia akan terbagi dua ya, Kahong sama Kak. Sedangkan kalau kronik, dia nanti akan terbagi menjadi makroangiopati sama mikroangiopati. Perbedaan yang namanya makro, makro kan besar ya, jadi dia nanti akan menyerang pembuluh-pembuluh darah besar. Oke, contohnya adalah pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak, pembuluh darah yang besar yang ada di kaki. Sehingga biasanya kalau makroangiopati, ya kan, komplikasinya adalah pasien-pasien dengan stroke, PJK, dan ganglion. Sehingga dia bisa menyebabkan disfungsi endotel pembuluh darah besar. Tuh. Tapi kalau memang mikro, berarti pembuluh darah kecil. Ya, mikroangiopati. Jadi dia nyerangnya ke pembuluh-pembuluh darah kecil. Biasanya adalah pasien-pasien dengan retinopati. Retino berarti dia retina. Nah, jadi nanti akan mengalami gangguan mata. Nefropati ginjal, neuropati saraf. Dan nanti akan terasa ke atas. Gitu. Ya, jadi ada makroangiopati, ada mikroangiopati. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dik. Enggak, Mas. Tidak ada, paham ya? Oke. Oke. Terus sekarang yang dibahas apa? Itu untuk diabetes. Nggak tahu sih, Mas. Tanya aja gitu, Mas. Itu. Ini yang patofisiologinya tadi yang kemarin yang tak jelasin. Kenapa kok bisa terjadi mikroangiopati, ya kan? Kan udah ini ya. Mana tadi poinnya? Nah, ini 5 ini ya. Patofisiologi retinopati diabetikum melibatkan 5 proses. Ya, yang pertama adalah terbentuknya mikroaneurisma tadi, ya kan? Ya, karena dia menyebabkan disfungsi endotel, ya kan, pada pembuluh darah kecil. Setelah itu, setelah terjadi mikroaneurisma, dia akan menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Kan? Dia akan nanti meningkatkan permeabilitas sehingga lama kelamaan, ya kan, dan nanti akan mengalami penyumbatan pembuluh darah karena sudah terjadi disfungsi endotel atau endotel injury. Nah, setelah tersumbat pembuluh darahnya tersebut, dia nanti akan mencari cara, ya kan, untuk membentuk pembuluh darah baru. Jadi dia nanti akan mengalami proliferasi pembuluh darah baru atau neovaskularisasi. Ya, sehingga dia nanti akan membentuk jaringan fibrosa di retina. Jadi yang mati tadi membentuk jaringan fibrosa. Gitu. Kemudian yang kelima terjadi kontraksi dari jaringan fibrous capillate dan jaringan vitreous. Ya, nih. Nah, kalau yang patofisiologi secara biomolekuler, nah itu aku kurang hafal ya, Dek, ya. Dibaca aja prosesnya ini, yang kemarin itu ya. Gitu. Nah, itu ada yang polyolpet W, ada yang dari protein kinase, nah, ada yang menggunakan stres oksidatif, gitu. Nah, ringkasannya baca aja yang ini ya. Nah, baca aja ini. Nah, ini ya keadaan-keadaan kalau sudah mengalami hiperglikemia kronis. Gitu. Nah, intinya sama kok.
maupun neuropati maupun yang lainnya sama. Intinya ada akumulasi sorbitol dan sebagainya. Sehingga bisa melakukan kerusakan. Jadi ini dengan kalian baca ya. Gitu. Oh, di saraf maupun di mana? Di mata sama. Karena prosesnya awalnya kan terjadi karena hiperglikemia kronis. Gitu. Ada pertanyaan? Dek, tuh. Kalau Oma kemarin sudah toh? Oke, sudah Mas. Heeh. Sudah Mas Luma. Terus kalian mau bahas apa lagi selain ini, diabetes? Tuh. Ada makro sama mikro. Gimana? Ada setengah jam lagi sebelum aku jaga. Kurang apa di Mas? Apanya? Hmm. Aku ada waktu setengah jam lagi sebelum aku jaga. Aku jam 9 aku jaga deh. Hmm. Jadi ini kalian baca ya. Gitu. Jadi intinya kalau retinopati patofisik kayak gitu. Tapi kalau patofisik diabetesnya tadi udah tak jelasin di awal ya. Ya intinya dari 4P itu. 4P sehingga dia bisa menyebabkan ya kan, gangguan di otot, di liver sama lemak. Ya, kalau otot glikogenolisis, ya kan? Kalau umpama di liver gluconeogenesis, kalau di otot di lemak menyebabkan lipolisis. Gitu. Makanya karena semua organnya dipecah semua, gulanya cadangan gulanya, makanya gulanya di dalam pembuluh darah makin banyak. Itu kan? Karena makin banyak, ya otomatis terjadi diabetes, akan terjadi hiperglikemi. Gitu.